Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatullahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan daripada bab miqat haji dan umrah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan kemarin itu masalah ihram. Ihram ada dua macam. Pertama, ihram muayyad, yakni ihram yang ditentukan. Umpamanya dalam niat ihram diniatkan ihram haji atau ihram umrah atau ihram untuk keduanya. Nah, ini karena ihram muayyad. Jelas ya kan? Itunya ihram untuk haji atau ihram untuk umrah atau ihram untuk keduanya, haji dan umrah. Ini biasa kalau ihram haji atau ihram umrah ya berbeda ya kan? Berbeda. Kalau haji tamattu ya kan, kebanyakan kita Indonesia ini mengambil haji tamattu itu ihram dahulu. Jadi ihram umrah dahulu. Nah,
hanya nanti ihram haji. Nah itu pada umumnya kita Indonesia ini ihram tamattu, haji tamattu namanya. Karena ini haji yang paling mudah ya, haji tamattu. Kemudian kalau misalnya ihram haji pada dulu hanya ihram umroh, ini haji ifrad. Haji ifrad. Pada dulu ihram haji hanya ihram umroh. Nah kalau kedua-duanya ihram haji dan umroh, berarti ini haji kiram namanya, haji kiram. Baik-baik ada dua. Kedua, ihram mutlak namanya. Ihram mutlak yang tidak dikaitkan dengan sesuatu baik haji maupun umrah atau kedua macam ibadah itu. Umpamanya diniatkan hanya semata berihram saja, ya, berihram saja, ya. Jadi kada dari ihram umroh atau ihram haji kada, ihram keduanya kada juga, tapi ihram keitunya. Nah ini ihram mutlak namanya. Ihram muayyan lebih afdal, ya. Ihram muayyan yang pertama tadi itu lebih afdal, lebih utama, lebih banyak pahalanya, ya kan? Karena melalui niat akan diketahui jenis ihram yang dilakukannya, niatnya, ya kan? Pakaian ihram, yang kemudian kemudian, ya kan? Ihram apa ini? Ihram umrah kan? Ihram haji kan? Lalu di situ niatnya misalnya ihram umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku berumrah dan aku berihram umrah karena Allah Ta'ala. Nah itu jelas saya ihram umrah. Dan juga agar lebih ikhlas dalam mengerjakannya, agar lebih ikhlas dalam mengerjakannya. Artinya ditentukan ihramnya itu nanti ihram apa, ya. Nabi SAW bersabda, "Man arada minkum ayyuhilla bi hujjin aw umratin falyaf'al, wa man arada ayyuhilla bi hujjin falyaf'al, wa man arada ayyuhilla bi umratin falyaf'al." Artinya, barang siapa yang di antara kamu yang ingin berihram haji dan umrah, maka berbuatlah. Dan barang siapa yang ingin berihram haji, berbuatlah. Dan barang siapa yang ingin berihram umrah, berbuatlah. Ya, maksud Nabi ini supaya jelas ihramnya juga nampak, ya kan? Nah, ihram muayyan ditentukan apakah ihram dasar umrah ataukah ihram dasar haji atau kedua-duanya. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Kalau seseorang berihram mutlak di dalam bulan haji, ihramnya dapat diubahnya kepada ihram yang diinginkannya melalui niat, baik menjadi haji atau umroh atau untuk keduanya, sebelum dia mengerjakan perbuatan haji atau umroh. Tidak memadai, sudah cukup kita mengerjakan perbuatan sebelum berniat
yang seperti itu. Tetapi kalau berihram dengan ihram mutlak di dalam bulan selain dari bulan haji, maka ihramnya berubah menjadi ihram umroh. Maka hendaklah dikerjakannya ihram umroh, ya. Dan tidak boleh mengubah ihramnya menjadi ihram haji, terkecuali di bulan haji, ya. Amun bulannya kada bulan haji, kada bisa ihram haji, ya, karena jadi ihram umrohnya. Karena gawian ihram umrah itu ya tak kurang pada ihram haji. Nah, kalau ihram umrah pas paniat tadi pakaian umrah, pakaian ihram, ya, pakaian ihram, selendang sebutir, dua helai kain putih dijadikan sarung satu, dijadikan selendang satu. Pas sudah berpasang itu ya sudah bersih wudhu sudah, lalu berniat ihram umrah. Nah, pas niat itu langsung ke kota Makkah, di mikot lah, mulai mikot nih. Ihram umrah langsung ke kota Makkah, masuk masjid, tawaf, ya keliling Baitullah 7 kali, sa'i 7 kali puling ke Safa Marwah, tahallul, selesai. Nah itu ihram umrah. Nah, kalau ihram haji ini tertawas sedikitnya. Nah ihram haji ini ada wukuf, ya, wukuf di padang Arafah. Nah, habis itu pulang tawaf di Baitullah, sa'i terus Safa Marwah, hanya tahallul, ya, mencukur rambut atau menggunting rambut dan yang tertib. Jadi ada bilanya ada hukum di Arafah, nah itu ihram haji kan? Ya kan, ihram haji. Kalau ada hukum, nah ini ihram umrah kan? Sunat melafalkan niat sesuai dengan ihram yang dikehendakinya, baik haji maupun umrah atau keduanya, agar memperkokoh apa yang terlintas di dalam hati, ya, agar memperkokoh apa yang terlintas di dalam hati, seperti juga yang berlaku dalam ibadah-ibadah lainnya. Kalau ia hanya ingin mengerjakan haji saja, maka lafal niatnya berbunyi nawaitul hujjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala atau hajjah. Artinya sahjaku aku mengerjakan haji dan aku berihram haji karena Allah. Ini ihram, niat ihram haji. Dan kalau hanya ingin mengerjakan ihram umrah saja, lafal niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya sahjaku aku berumrah dan aku berihram umrah karena Allah Ta'ala. Itu niat ihram umrah. Dan kalau ingin mengerjakan ihram haji dan ihram umrah, maka lafal niatnya berbunyi nawaitul hujjah wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Artinya sahajaku aku berhaji dan berumrah dan aku berihram untuk keduanya karena Allah Ta'ala. Nah itu lihat ya. Kemudian lagi sunat mengucapkan talbiyah sesudah melafalkan niat yang disebutkan di atas tadi. Talbiyahnya berbunyi ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, ini talbiyahnya. Jadi sepanjang jalan menuju kota Makkah dari Miqat itu banyak melafalkan talbiyah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Artinya, kujunjung perintahmu ya Allah, atau ku perkenankan perintah panggilanmu ya Allah. Ada ayat namanya yang tidak sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan nikmat milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, itu artinya. Sunat membaca talbiyah banyak-banyak selama masih dalam keadaan berihram. Sunat membaca talbiyah banyak-banyak selama masih dalam keadaan berihram. Sekalipun bagi wanita yang dalam keadaan haid, ya, dan lebih muakkad membaca talbiyah ketika berubah keadaan, ya, berubah keadaan, naik bukit, ya, berubah keadaan naik bukit, dan ketika turun bukit, ya, baik ketika naik bukit, jangan naik gunung, gitu kan, dan ketika turun gunung, turun bukit, ketika berkumpul dan ketika bercerai dengan orang banyak, ketika menjelang siang atau malam, ketika naik kendaraan dan turun dari kendaraan, dan sesudah selesai mengerjakan sholat 5 waktu, dan makruh membaca talbiyah di tempat yang bernajis. Makruh membaca talbiyah di tempat yang bernajis. Sunat bagi lelaki menyaringkan suaranya membaca talbiyah sampai-sampai di dalam masjid, ya, selama tidak melelahkan, bacanya suara nyaring, ya, selama tidak melelahkan atau meloyohkan. Karena Nabi menyuruh menyaringkan suara membaca talbiyah, yang terkecuali talbiyah sesudah berniat ihram. Kecuali talbiyah sesudah berniat ihram disunatkan dengan suara perlahan, sekira hanya didengarnya sendiri, jangan ketika berniat ihram. Disunatkan bagi perempuan dan banci tidak menyaringkan suaranya membaca talbiyah, sekira didengarnya sendiri, ya, sekira didengarnya. Jadi untuk lelakian itu sunat menyaringkan suara, tapi kalau untuk perempuan tidak disunatkan menyaringkan suaranya. Paling kesenang kalinya salaman aja, ya. Tetapi kalau perempuan dan banci menyaringkan suaranya hanya makruh, bukan haram. Hanya makruh, ya kan? Ya. Kalau perempuan menyaringkan suaranya atau banci tadi, maka itu hukumnya makruh saja, bukan haram. Perempuan diharamkan menyaringkan suara ketika azan, karena setiap orang selalu memperhatikan suara orang yang azan, yang mungkin dapat menimbulkan fitnah, ya kan? Berbeda dengan menyaringkan suara membaca talbiyah, karena setiap orang sibuk dengan membaca talbiyah masing-masingnya. Kalau azan itu perempuan menyaringkan suaranya, hukumnya apa? Haram, ya kan? Dapat menimbulkan fitnah. Tapi
talbiyah, ini kan orang pada lebih perhatikan juga ya. Tapi kalau perempuan azan, dahulu sekampungan kita lihat ada perempuan azan di masjid. Suara siapa itu? Suara siapa? Ya kan? Bapak dan badannya melihat awet itu kan? Dahulu fitnah jadinya ya. Sunat mengulangi talbiyah tadi 3 kali, dan kalau telah selesai membaca talbiyah, sunat membaca sholawat dan salam atas Nabi dengan suara perlahan dan mengucapkan talbiyah agar berbeda antara sholawat dan talbiyah. Dan yang terafdol hendaknya sholawat itu bunyinya seperti sholawat yang ada di dalam tahiyat, ya, itu yang terafdol ya, yang ada di dalam tahiyat, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu terafdol ya. Sesudah membaca sholawat, dibaca lagi doa yang mengandung permohonan menuntut keridhaan dan surga serta terhindar dari api neraka yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Artinya, ya Tuhanku, aku memohon keridhaanmu dan surga serta jauhkan aku dari api neraka. Dan sesudah membaca doa itu boleh ditambah lagi dengan doa apa saja yang ada kaitannya dengan kebajikan dunia dan akhirat. Sunat tidak berkata-kata pada saat membaca talbiyah. Sunat tidak berkata-kata pada saat membaca talbiyah. Dan terkadang wajib berkata-kata di dalam membaca talbiyah, seperti memperingatkan orang yang akan terjatuh ke tempat yang berbahaya, ya, itu wajib bersuara. Dan makruh memberi salam kepada orang yang membaca talbiyah. Makruh memberi salam kepada orang yang membaca talbiyah. Kalau orang yang sedang berihram melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, ya, atau sesuatu yang dibencinya, maka sunat membaca labbaika innal aisha aishul akhirah. Ini bacaan ketika orang yang berihram melihat sesuatu yang menarik perhatiannya atau sesuatu yang dibencinya. Labbaika innal aisha aishul akhirah. Artinya, kujunjung perintahmu, sesungguhnya hidup yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Nabi selalu membaca yang seperti itu pada saat-saat bergembira melihat kumpulan umatnya yang sedang wukuf di Arafah. Dan juga beliau selalu membacanya ketika bersedih melihat umatnya sedang menggali parit dalam peperangan Khandaq. Dan sunat membacanya bagi orang yang tidak berihram, namun tidak dibaca lafal labbaik. Ya, sunat membacanya bagi orang yang tidak berihram, ya, namun
tidak dibaca lafal labbaik. Innal aisha aisyul akhirah. Ini aja ya kan? Ini bacaan ketika kita melihat sesuatu yang menarik perhatian atau sesuatu yang dibenci, ya kan? Innal aisha aisyul akhirah. Baca. Kemudian berikutnya pasal yang ketiga, sunat haji. Setiap orang yang ingin melakukan ihram disunatkan lebih dahulu mandi, sekalipun bagi wanita yang sedang haid dan atau nifas, ya hanya sunatnya. Ketika kita hendak berihram, hendak memakai kain ihram, itu sunat mandi dulu, mandi ya. Sekalipun bagi wanita yang sedang haid atau nifas, karena tujuan mandi adalah untuk membersihkan tubuh, untuk membersihkan tubuh. Namun bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas berniat mandi sunnah, gitu ya, niatnya mandi sunnah. Namun bagi mereka disunatkan menunda ihramnya sampai mereka suci dari haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas ya kan, disunatkan menunda ihramnya ya, sampai mereka suci dari haid dan nifas. Sunat bagi wali yang mengihramkan anak-anak yang belum mumayyiz. Sunat bagi wali yang mengihramkan anak-anak yang belum mumayyiz. Siapa yang tidak menemukan air, maka sunat bertayamum. Dan yang seperti ini berlaku pada semua macam mandi, seperti yang akan diterangkan kemudian. Artinya, namun misalnya hendak mandi, bajunya kadang juga jangan wudu aja, wudu aja jangan. Hendak wudu kadang juga bajunya, bertayamum ya, tayamum. Sunat dikala ingin masuk ke dalam kota Makkah, sekalipun tidak berihram, mandi. Sunat dikala ingin masuk ke kota Makkah, ke dalam kota Makkah, sekalipun tidak berihram, mandi. Seperti yang diterangkan di atas. Jadi sunat karena ketika kita hendak masuk kota Makkah, maka disunatkan mandi. Tetapi bagi yang ingin keluar kota Makkah karena hendak mengerjakan umroh ke tanah halal yang dekat dengan kota Makkah, yang diperkirakan bau tubuhnya tidak berubah selama dalam perjalanan, jangan umpamanya ke Tan'im, maka sunat mandi dari sana. Ya, sunat mandi dari sana. Karena hendak berihram ya, dan tidak disunatkan mandi karena hendak masuk ke kota Makkah, karena tubuh telah bersih dari mandi yang dahulu. Ini misalnya orang di dalam kota Makkah sudah ya, di dalam Makkah sudah, di dalam kota Makkah lalu hendak mengambil mikot lalu keluar. Nah itu mandinya itu karena mandi ihram tadi, bukan karena mandi hendak masuk kota Makkah. Demikian juga yang berlaku bagi yang berihram haji dan tempat itu tidak disunatkan mandi karena ingin masuk ke kota Makkah.
Sunat mandi kalau ingin masuk ke tanah haram. Sunat mandi kalau ingin masuk ke tanah haram atau ke dalam Ka'bah atau ingin masuk ke dalam kota Madinah sunatnya atau hendak wukuf di Arafah. Kira sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan orang kita, guru-guru kita, dan takwa muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.